Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian baik-baik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah ulangan. Ada beberapa anak yang belum ulangan. Jadi kalau yang belum merasa ulangan, segera hubungi Bu Banati untuk minta soal. Kalau kalian nggak ulangan, dari mana nilainya? Itu ya, untuk tugas-tugas juga yang belum mengumpulkan silahkan mengumpulkan. Kelas 8C, 8D, tolong paling sedikit sekali responnya. Jadi yang merasa kesulitan dalam mengakses ulangan, hubungi aja Bu Banati, nanti tak kasih soal luring, andaikan nggak bisa secara daring. Gitu ya. Yang kelas lain yang belum, silahkan nanti hubungi Bu Banati. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu struktur dan fungsi alat tubuh tumbuhan. Oke, struktur tumbuhan. Kita lihat tumbuhan itu pasti punya satu bunga, daun, batang, akar. Itu pokok dari tumbuhan. Organ tumbuhan tadi mulai dari akar, batang, daun, bunga, itu pokok dari tumbuhan. Jadi nanti kalian lihat di luar rumah, lihat tanaman yang ada di depan rumah kamu, nanti lihat organ-organ yang terlihat di sana. Organ utama, akar, batang, daun, semuanya pasti punya itu. Kecuali yang tumbuhan yang tertentu dia tidak punya akar, batang, dan daun. Sekarang yang kita bahas yang punya lengkap dulu. Oke, jaringan tumbuhan ada dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Jadi dia terus aktif membelah, membuat tumbuhan itu bisa bertambah tinggi. Itu jaringan meristem. Jaringan meristem ada beberapa. Yang perlu kamu perhatikan adalah meristem primer, meristem sekunder, meristem apikal. Itu yang paling sering keluar di soal-soal. Ya, yang lain untuk tambahan pengetahuan aja. Yang meristem primer terdapat pada tumbuhan yang masih tumbuh. Dia berada di ujung akar, ujung batang. Meristem primer yang membuat tumbuhan itu bertambah tinggi. Itu meristem primer. Sedangkan meristem sekunder itu yang membuat tumbuhan itu bertambah lebar. Otomatis dia hanya ada pada tumbuhan yang memiliki kambium. Golongan tumbuhan apa yang memiliki kambium? Jadi meristem primer ada pada semua jenis tumbuhan. Dia punya di ujung akar, ujung batang yang membuat tumbuhan itu tambah tinggi. Sedangkan meristem sekunder berada di kambium. Dia bisa membuat tumbuhan itu melebar. Golongan tumbuhan yang memiliki kambium adalah golongan tumbuhan dikotil. Itu ya, materi kelas 7 itu. Yang klasifikasi ada dikotil, ada monokotil. Kemudian meristem apikal terdapat pada ujung akar dan batang. Itu meristem apikal. Ya, jadi meristem apikal bagian dari meristem primer. Gitu. Kemudian yang jaringan permanen ada epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, gabus. Jadi ada 5, epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, gabus. Oke, akan kita bahas satu-satu. Jaringan meristem primer yang tadi terdapat pada ujung batang, ujung akar. Sehingga aktivitasnya membuat tumbuhan itu bertambah panjang. Sedangkan kalau meristem sekunder berada di kambium tadi, dia menyebabkan tumbuhan bertambah besar. Terdapat pada golongan apa tadi? Dikotil. Nah, aktivitas kambium itu menyebabkan tumbuhan dikotil itu memiliki lingkaran tahun. Namanya lingkaran tahun itu aktivitas dari kambium. Dia bisa dipakai untuk menghitung umur suatu tumbuhan dari aktivitas kambium itu. Oke, kemudian jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian tumbuhan. Epi itu luar, terluar, dermis itu kulit. Semua jaringan epidermis, entah itu di daun, entah itu di batang, entah itu di akar, semuanya pasti sebagai pelindung karena dia jaringan terluar. Ya, kemudian yang jaringan parenkim. Jaringan parenkim
terbentuk dari sel hidup dan masih melakukan proses kegiatan fisiologis. Jaringan parenkim disebut juga dengan jaringan dasar karena terdapat hampir di semua bagian tumbuhan. Oke, Bu Banati ulang. Tadi jaringan ada dua, meristem, permanen. Meristem tadi jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Ada primer, sekunder. Primer menyebabkan dia bertambah tinggi, sekunder menyebabkan dia bertambah lebar. Terdapat pada kambium. Jaringan permanen satu epidermis. Epidermis tadi sebagai pelindung. Kemudian parenkim atau disebut juga dengan jaringan dasar. Parenkim disebut juga dengan jaringan dasar karena hampir ada pada semua tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim disebut mesofil, daun. Ya. Kemudian sekarang jaringan penyokong. Yang ketiga jaringan penyokong. Namanya aja penyokong, berarti memberi kekuatan bagi tumbuhan. Berdasarkan bentuknya, penyokong ada dua, kolenkim, sklerenkim. Kolenkim, sklerenkim. Jaringan kolenkim terdiri atas sel-sel hidup. Jaringan ini terdapat pada tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dia pada daun, akar yang masih aktif melakukan pertumbuhan dan perkembangan, itu jaringan kolenkim. Yang kedua kita bedakan dengan jaringan sklerenkim. Sel-selnya mati. Kalau kolenkim tadi sel-selnya hidup. Kalau sklerenkim sel-selnya mati. Ya, jaringan ini dijumpai pada bagian tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan. Kalau kolenkim tadi masih mengadakan pertumbuhan. Sklerenkim tidak. Sklerenkim selnya mati, kolenkim selnya hidup. Jaringan sklerenkim terdiri dari atas serabut dan sklerait atau sel batu. Sklerenkim itu yang paling mudah diamati pada batang tumbuhan yang sudah tua itu kan biasanya ngelontok-ngelontok. Nah, itu sklerenkim. Ya. Oke, ini gambar-gambarnya jaringan parenkim atau jaringan dasar tadi ada pada semua jenis tumbuhan. Kemudian kolenkim tadi pada jaringan hidup, sel-selnya hidup. Sklerenkim jaringan mati. Sel-selnya mati, sudah tidak melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ini jaringan penyokong kedua ini. Ini yang jaringan dasar tadi, parenkim. Jaringan penyokong ada dua, kolenkim yang selnya hidup, sklerenkim yang selnya mati. Oke, terus ini tadi jaringan pengangkut, di bawahnya ada xilem, ada floem. Oke, kita ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut tadi ada dua, xilem, floem. Xilem itu letaknya lebih di dalam kalau pada batang dan akar. Floem letaknya lebih di luar. Ya, gambarnya ini tadi, ini yang xilem, ini yang floem. Kalau gambar yang ini, xilem letaknya lebih di dalam, floem letaknya lebih di luar. Gambar di bawah nanti lebih jelas lagi. Tuh ya. Kemudian xilem atau pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar dibawa ke daun untuk proses fotosintesis. Jadi air bisa naik dari akar sampai ke daun itu lewatnya xilem atau pembuluh kayu. Sedangkan fungsi floem atau pembuluh tapis nama lainnya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Dari daun ke seluruh tubuh. Bu Banati ulang. Jaringan pengangkut ada dua, xilem, floem. Floem letaknya lebih di luar. Kalau di daun nanti berbeda. Kita bicara di akar batang. Floem letaknya lebih di luar, xilem lebih di dalam. Fungsi dari xilem mengangkut air mineral dari akar dibawa ke daun untuk fotosintesis. Sedangkan fungsi floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Bukan nanti kalau ngapalkan F sama dengan F. Floem mengangkut fotosintesis. Gitu. Itu yang jaringan pengangkut. Ya. Jadi yang tadi Bu Banati ulang,
ada jaringan meristem, jaringan yang selalu membelah. Ada 2, primer, sekunder. Primer membuat tumbuhan bertambah tinggi, sekunder membuat tumbuhan bertambah besar. Terdapat pada kambium pada golongan dikotil. Jaringan yang permanen, 1 epidermis sebagai pelindung, 2 parenkim jaringan dasar karena dia ada pada semua tumbuhan. Jaringan penyokong ada 2, kolenkim, sklerenkim. Kolenkim yang selnya hidup, sklerenkim yang selnya mati. Kemudian ada jaringan pengangkut, xilem, floem. Floem letaknya lebih di luar, xilem letaknya lebih di dalam. Xilem untuk ngangkut air mineral, floem untuk ngangkut hasil fotosintesis. Oke ya. Oke, untuk akar materi minggu depan di sini dulu. Untuk pertemuan ini karena kemarin sudah ada tugas, pertemuan ini tugas kalian hanya membaca lanjutannya yang akar, batang, daun. Ya, jadi tidak ada tugas secara tertulis. Tugas kalian membaca materi setelahnya. Minggu depan, besok Bu Banati bahas lagi. Bagi yang belum mengumpulkan tugas minggu kemarin di Google Form, silakan. Kalau kalian nggak bisa mengakses ke Google Form, boleh kalian kumpulkan secara luring di loker masing-masing. Yang penting kalian kumpulkan tugas dulu. Itu yang paling utama. Karena Bu Banati ngambil nilainya dari sana. Kalau kamu tugas nggak ada, ulangan nggak ada, nilainya memang kayak sulapan, BIM salah BIM, muncul angka, nggak bisa. Gitu ya. Oke. Pertemuan ini sampai di sini dulu. Silakan kalian review lagi. Kita membahas jaringan meristem, jaringan permanen. Jaringan meristem, jaringan yang selalu membelah sel-selnya, ada primer, ada sekunder. Jaringan permanen ada epidermis, ada parenkim, ada penyokong, ada pengangkut. Itu ya. Oke, sekian dulu materi pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap di rumah, tetap membaca, tetap belajar. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Oke ya. Assalamualaikum.